Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan abang guru saya, yaitu Sahibul Fadilah Al-Ustadz Istiqlal Ramen. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustadz, apa kabar malam ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya dapat kunjungan dari Syekhuna, ya. Jadi beliau sebenarnya guru saya ini. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran beliau merupakan tanda-tanda keberkahan. Begini abang, maksud saya yang pertama kali datang ke sini adalah untuk bersilaturahmi, karena saya ini adalah salah seorang pendidik di salah satu sekolah dasar negeri, dan saya kadang kalau keluar malam dan sebagainya itu Ya. sering sekali saya melihat anak-anak remaja kita, baik yang putra maupun putri, subhanallah, itu saya pikir belum saatnya mereka untuk keluar jalan-jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut tanggapan Pak Ustadz dengan remaja-remaja kita pada saat sekarang ini? Ya, baik. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang remaja, ya terlebih remaja masa kini, sebenarnya memang masa remaja ini kalau para psikolog mengatakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Ya, jadi ada perubahan-perubahan hormonal yang menyebabkan terjadinya, yang pertama tentu saja perubahan fisik, ya, perubahan fisik, dan juga ada perubahan perilaku di sana. Jadi ya pada akhirnya kalau kemudian kita menemukan fenomena di lapangan, misalnya di jalan-jalan, di tempat-tempat tongkrongan, banyak sekali anak-anak remaja yang mestinya pada saat mereka harus belajar tapi mereka ada di sana, pada saat mereka harus mengaji tapi kok mereka ada di sana. Tentu ini tidak terlepas juga dari peran lingkungan, dan lingkungan terdekat itu adalah lingkungan keluarga, dan dalam hal ini tentu saja kedua orang tua mereka, begitu Ustaz. Jadi saya kira demikian. Jadi lingkungan keluarga itulah yang sangat menentukan. Jika lingkungan keluarganya sangat longgar, ya tentu ini menjadi peluang bagi remaja untuk mengekspresikan dirinya, ya, mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya, seperti itu. Kadang saya berpikir bahwa anak-anak ini yang keluar malam, terus kayak orang berpasang-pasangan, ada laki ada perempuan, saya mikir semua pasti punya orang tua. Akan tetapi apa iya orang tua mengizinkan anaknya untuk keluar sampai setiap malam? Nah, oleh karena itu tugas kita selaku pendidik, ya khususnya, ini adalah PR kita untuk ke depan. Bagaimana remaja-remaji kita untuk saat sekarang ini adalah menjadi penerus bangsa dan negara kita, dan penerus untuk agama kita khususnya. Nah, saya kira ini kewajiban kita untuk memikirkan bersama. Oleh karena itu, kira-kira untuk selanjutnya apa cara kita ini Pak Ustadz, supaya anak-anak kita ini bisa berkurang lah keluar malamnya, nakalnya dan sebagainya. Jadi begini, ya, karena masa remaja ini tadi itu, kalau dalam Islam itu mereka dikenal istilah datang akil balik, gitu ya. Datang akil balik. Ya. Akil balik. Jadi balik itu artinya dewasa secara fisik. Ya, dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik itu tentu berbeda dengan akil tadi, dewasa secara akal. Kadang-kadang dia tidak bersamaan. Fisik dulu baru akal. Karena fisik ini sangat ditentukan sekarang oleh yang pertama itu protein, ya. Protein dalam tubuh mereka itu, sehingga kalau dulu mereka menjadi balik itu biasanya rentang usianya
16-17 tahun, ya 9 tahun. Tetapi sekarang bahkan usia 9 tahun sudah ada begitu, kelas 4 SD, kelas 5 SD. Kalau yang perempuan misalnya sudah menstruasi. Iya, betul. Ya, sudah menstruasi. Nah, artinya begitu dia balik, maka ketertarikan terhadap lawan jenis itu sudah mulai muncul. Iya, iya. Sudah mulai ada. Begitu. Nah, pada saat itu disinilah perlunya hadir orang tua. Orang tua. Ya, mulai melihat perkembangan anaknya. Kenapa? Karena celakanya balik ini tidak diimbangi oleh akil secara bersamaan. Oh iya. Gitu. Iya, Jadi iya. perkembangan fisiknya itu kadang-kadang jauh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan akal. Iya. Begitu. Jadi kalau akil ini terkait dengan dewasa secara pemikiran, kalau balik ini dewasa secara fisik. Fisik. Oh iya. Dewasa secara fisik itu ditentukan oleh bagaimana asupan gizi yang diterima oleh anak itu, sementara kalau dewasa secara pemikiran itu terkait dengan pendidikan. Ya, sangat ditentukan oleh pendidikan. Nah, sekarang kalau ketika kita berbicara tentang pendidikan, akses terhadap pengetahuan misalnya itu sudah tidak lagi semata-mata bertumpu kepada lembaga pendidikan, tetapi mereka lebih mudah mengakses itu justru lewat gadget yang mereka miliki. Sehingga apa artinya? Peran orang tua itu menjadi jauh lebih penting, jauh lebih signifikan dalam hal ini untuk mendampingi anak-anak, untuk memberikan pengarahan kepada anak. Ya, karena itu memang sejatinya tugas orang tua. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang hal tadi, misalnya bagaimana melakukan pencegahan, maka kembali ke awal tadi, bagaimana justru orang tua masa kini yang harus lebih disadarkan terlebih dahulu, mungkin melalui pendidikan parenting, betapa kehadiran mereka saat ini di tengah terbukanya informasi itu jauh lebih dibutuhkan saat ini dibandingkan dengan masa-masa yang dulu. Ya, kalau dulu kan akses informasi anak-anak kita, katakanlah ketika dulu kita masih di usia remaja, itu sangat terbatas. Tapi sekarang begitu terbuka. Semakin terbuka, maka peran kedua orang tua itu semakin dibutuhkan. Jadi sudah jelas bahwa penyebab kenakalan remaja itu harus sangat diperhatikan oleh orang tua berarti. Ya. Nah, faktor yang melatar belakangi kenakalan remaja ini kira-kira bagaimana caranya menanggulangi lagi faktor-faktor yang melatar belakangi kenakalan anak remaja ini, Pak Ustadz, supaya nakalnya ini istilahnya mungkin tidak bisa dihilangkan 100%, tapi paling tidak bisa berkurang. Iya. Rasulullah SAW sejak dulu pernah memberikan peringatan kepada kita bahwa kullu mauludun yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasrinihi aw yumajisanihi. Fa abawahu itu bapak-bapak gitu kan, ini kan bentuk jamak sebenarnya. Ya, kalau kita berbicara bapak yaitu lingkungan. Jadi yang akan membentuk nanti kepribadian anak ini adalah lingkungannya. Yang pertama tentu lingkungan terdekat tadi, kedua orang tuanya, baru kemudian lingkungan masyarakatnya. Mungkin di lingkungan keluarganya itu cukup kondusif, orang tuanya mungkin mengerti pendidikan, tetapi belum tentu dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Apalagi sekarang lingkungan ini menjadi jauh lebih luas lagi, lebih terbuka, termasuk gadget itu juga adalah lingkungan apa yang mereka akses di sana. Dan inilah nanti yang akan menentukan karakter anak. Nah, sehingga tetap kembali yang pertama itu adalah pendidikan di tengah-tengah keluarga terlebih dahulu. Ya, baru dalam hal ini pengawasan orang tua terhadap anak itu, kalau kemudian kita katakan di orang tua tidak boleh terlalu protektif, enggak, orang tua harus protektif, tetapi tentu dengan cara-cara yang bijak. Misalnya begini, nanti kan tergantung rentang usianya. Ada yang mengklasifikasi setiap 6 tahun pertama anak itu, misalnya ketika kita harus memperlakukan mereka seperti raja misalnya, ya, memberikan apa yang mereka mau begitu. Tetapi 6 tahun kemudian, itu dari 7 sampai 12 tahun misalnya,
Ya, orang tua boleh bertindak secara otoriter, ya, memberikan instruksi kepada anak supaya mereka bersikap disiplin. Ya. Nah, ketika mereka sudah beranjak dewasa, ya, jadi ini hitungannya kalau normal ya, artinya ketika mereka sudah usia 13 tahun itu sudah remaja. Meskipun sekarang remaja ini 9 tahun juga sudah remaja. Benar. Kelas 3, 4 SD, kelas 5 SD itu sudah remaja. Nah, pada saat ini pendekatan orang tua itu adalah pendekatan pertemanan, persahabatan. Supaya apa? Jadi di lingkungan keluarga itu tidak terlalu mereka rasakan ada semacam subordinasi antara orang tua dengan anak. Ya, ada saatnya ketika kita hadir sebagai sahabat. Apa manfaatnya? Karena masa remaja itu mereka mengalami peralihan tadi. Ya, kadang-kadang mereka galau, kadang-kadang mereka baru menemukan masalah. Karena begitu dia balik disertai dengan akil itu kan saat mereka mulai mencoba untuk belajar mengambil keputusan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, entah itu bersifat positif atau negatif. Nah, terutama nanti kaitannya dengan ketika dia mulai tertarik dengan lawan jenis, atau mungkin hal-hal yang terkait dengan perubahan fisik. Ya, mereka kan kadang-kadang malu begitu. Nah, jangan sampai karena kita tidak terlalu dekat dengan anak, tidak hadir sebagai sahabat untuk anak, justru nanti terhadap hal-hal yang sangat sensitif, penting dan menentukan mereka ke depan itu justru mereka curhat kepada teman-teman yang sebaya. Padahal teman sebayanya juga butuh arahan begitu. Nah, ini berbahaya begitu. Sehingga bagaimana kita sebagai orang tua itu, kitalah tempat anak itu curhat pertama kali sebelum curhat kepada orang lain. Dan tentu ini tidak mudah karena kita pernah merasakan itu. Kadang-kadang terhadap hal-hal yang sensitif kita malu berbicara kepada orang tua. Nah, inilah harus dipahami oleh orang tua, bagaimana supaya anak itu justru dia merasa paling terbuka terhadap orang tuanya. Dan kalau orang tuanya mereka curhat ke orang tua, tentu sebagai orang tua akan bisa memberikan arahan-arahan yang bijak, yang lebih positif tentunya. Nah, itu yang diharapkan, sehingga hal ini diharapkan bisa mencegah hal-hal yang dikhawatirkan tadi begitu. Kalau sekiranya kita mau persentasikan, Pak Ustadz, mana lebih besar persentasenya tanggung jawab orang tua dengan tanggung jawab guru-guru di sekolah, Pak Ustadz? Soalnya di sini yang jadi persoalan yang saya lihat, kadang orang tua begitu ya, setelah dia mengantarkan anak sekolahnya, artinya saya sudah bebas gitu kan. Jadi yang bertanggung jawab penuh itu adalah gurunya, mau apakah dia tentang ilmu pengetahuannya, adabnya, akhlaknya, tutur katanya dan sebagainya, itu udah diserahkan kepada bapak ibu gurunya. Artinya orang tua sudah merasa lepas tangan. Nah, kalau kita mau presentasikan itu, mana lebih besar persentasenya tanggung jawab guru atau orang tua ini? Ya, ketika di akhirat kelak itu anak tidak akan menuntut gurunya. Iya, benar. Tentu itu adalah yang dituntut, itu yang ditanyakan itu orang tuanya. Orang tua. Jadi tanggung jawab utama itu tetap proporsinya itu yang terbesar adalah orang tua. Orang tua. Tidak bisa kita begitu pegawai sekolah tanggung jawab guru, tidak bisa. Ya, apalagi sekarang mohon maaf ini guru ini, anak-anak hadir ke sekolah itu kita berharap guru ini sebagai wasilah keberkahan. Keberkahan ilmu dan umur mereka. Karena kalau kita berbicara tentang sebagai sarana, sebagai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sekarang sudah sangat terbuka. Bahkan jauh lebih luas mereka bisa akses lewat kemajuan teknologi hari ini begitu. Ya, sehingga ini sekali lagi semakin menguatkan dan supaya menyadarkan orang tua bahwa pendidikan tanggung jawab pendidikan terbesar itu tetap pada orang tua begitu. Sempat saya melewati di satu jalur di Udayana itu, malam-malam saya lewat, kemudian setelah jembatan itu kan belok kiri. Di situ hampir setiap malam saya lihat anak-anak remaja yang sekitar 10-11 tahun, mereka masih duduk di bangku SMP lah. Ya. Mereka itu
duduk di sana rame-rame lah sama temannya, kumpul laki maupun perempuan, dan kemudian itu lampu penerangnya nggak ada, Pak Ustadz. Saya pikir bahwa di sini bukan hanya orang tua dan guru, Pak Ustadz. Di situ Pemda juga harus turun tangan. Nah, saya pikir kalau Pemda ini turun tangan artinya coba turunkan pasukan lah, keamanan lah, razia gitu. Razia. Nah, kumpulkan anak-anak semua, anak-anak ini. Nah, kalau sudah kita data anak ini dari mana, siapa namanya, kan pasti orang tuanya akan mencari. Nah, kemana mereka mencari? Ke tempat mereka dikumpulkan, supaya di situ dikasih bimbingan, arahan supaya anak-anak tidak boleh keluar lagi, dan orang tuanya juga di situ harus diberikan tekanan. Nah, itu bagaimana itu, Pak Ustadz? Ya, sebenarnya langkah-langkah preventif itu jauh lebih tepat dibandingkan dengan kuratif. Kalau yang ini kan semacam apa ya, pengobatan begitu. Ya, pencegahannya itu tetap adalah keluarga. Ya, kalau apa namanya di keluarga tidak dibereskan, maka ini akan terus menerus, terus menerus, sehingga cara yang paling bijak itu adalah tadi sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa dalam Islam ini kan ketika anak remaja itu disebut sebagai akil balik. Cuman problemnya tadi antara akil dengan balik ini kadang-kadang dia tidak selaras. Tidak selaras. Kenapa? Karena akil ini terkait dengan kedewasaan secara mental, sementara balik itu kedewasaan secara fisik. Nah, kedewasaan secara mental ini tadi dipengaruhi oleh pendidikan, sementara kedewasaan secara fisik ini dipengaruhi oleh nutrisi. Nah, kemudian tadi itu akil itu kaitannya dengan perkembangan akal, sementara balik itu terkait dengan perkembangan nafsu. Ya. Di sini akal, di sini nafsu. Nah, kemudian tadi akil itu kaitannya dengan fungsi tanggung jawab, sementara balik itu terkait dengan fungsi reproduksi. Ya, reproduksi. Nah, karena itu tugas orang tua itu bagaimana antara akil balik ini supaya itu tidak terlalu jauh gapnya, supaya didekatkan. Di samping dia sudah balik, tetapi akilnya juga didekatkan. Dengan begitu anak akan mengerti tanggung jawabnya. Ya, anak akan paham apa tugasnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau itu kalau itu terwujud, ya saya kira kita tidak akan perlu lagi khawatir tentang tempat-tempat yang remang-remang, misalnya tempat-tempat tongkrongan begitu. Ya, karena di sini sudah beres. Kalau di sini sudah selesai, maka saya kira pemerintah akan dimudahkan jika urusan keluarga itu beres. Sehingga menurut saya justru sekarang yang harus dikuatkan itu adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Kira-kira kalau pendidikan di keluarga itu, Pak Ustadz, siapa yang harus lebih mempengaruhi pendidikan dalam keluarga? Apakah bapaknya atau ibunya? Soalnya kalau saya lihat banyak juga di tengah masyarakat kita lihat ya bersama bahwa kadang orang tua yang perempuan yang lebih mendominasi, lebih mengatur segala-galanya, kan begitu. Jadi seharusnya sih bagi saya Bapak, karena di situ Bapak kan adalah imam, imam dalam keluarga. Tapi sebagian juga saya lihat kadang mamanya yang lebih menguasai di rumah. Bahkan ada, saya dengar kejadian, bahkan saya lihat kemarin itu kejadian kasus di tengah-tengah masyarakat bahwa ada mamanya dia pingin lihat anaknya itu rambutnya gondrong. Nah, bapaknya pingin lihat anaknya itu dicukur rambutnya. Nah, di situ jadi perdebatan. Subhanallah, ternyata pendidikan ini sulit juga, Pak Ustadz. Kenapa? Jangankan di sekolah yang mengakomodir banyak anak, ini di sekolah, di rumah saja ya cuma 1-2 anak pun terjadi perbedaan pendapat antara mamanya dan bapaknya. Kira-kira siapa yang lebih besar pengaruhnya itu, Pak Ustadz? Yang harus bertanggung jawab lah. Iya.
siapa yang harus lebih bertanggung jawab? Yang pertama yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga itu tentu ayah. Betul. Ya, tetapi dalam pelaksanaan teknis pendidikan itu memang tanggung jawab ibu. Ya, tanggung jawab ibu. Artinya begini, jadi sebenarnya keluarga ini kan unit terkecil dari sebuah negara. Keluarga itu adalah organisasi sehingga job desk dan distributionnya itu memang harus jelas. Masing-masing harus memahami tugasnya sendiri-sendiri. Nah, sehingga ini saya katakan tadi betapa pentingnya pendidikan parenting. Dan itu tidak mestinya setiap pemuda yang ingin membangun keluarga itu mestinya terlebih dahulu mereka harus mendapatkan pendidikan parenting terlebih dahulu, sehingga masing-masing mengetahui perannya. Kalau kita misalnya, karena peran ibu itu sangat menentukan. Bapak itu tugasnya adalah menanamkan nilai-nilai ideologis. Tetapi yang akan mentransformasikan nilai itu secara teknis, secara langsung itu adalah melalui ibu. Ibu yang secara teknis. Ya, tetapi itu tidak menafikan kehadiran bapak. Bapak harus tetap hadir begitu. Tapi bapak itu sebagai pemberi arahan, tapi pelaksana teknisnya itu adalah ibu. Nah, kalau pelaksana teknisnya bermasalah, bisa dipastikan hasilnya juga akan bermasalah. Misalnya sebagai contoh, kita bisa mengambil contoh dalam kisah Al-Quran, misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini siapa yang memberikan pendidikan secara teknis, secara langsung kepada Nabi Ismail? Itu adalah ibunya. Kenapa begitu mereka ditempatkan di tempat yang tidak ada harapan kehidupan itu? Lalu Nabi Ibrahim kan meninggalkan mereka. Nanti Nabi Ibrahim akan balik lagi ketika Ismail sudah remaja. Tetapi begitu begitu Nabi Ibrahim balik, itu juga baliknya seolah-olah datang untuk mengeksekusi anaknya. Yang menarik pada dialog itu ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu." Apa kata Ibrahim? Apa kata Ismail? "Jika itu perintah Allah, lakukanlah ayahku, dan engkau akan dapati aku insya Allah sebagai orang yang sabar." Ini kan jawaban muda yang sangat berkualitas. Apa yang membuat Nabi Ismail mampu menjawab seperti itu adalah didikan dari ibunya. Seperti itu. Jadi secara teknis memang makanya kualitas, ketika kita berbicara kualitas, perlu para calon ibu itu dibekali dengan ilmu, karena dia sangat menentukan dalam pendidikan keluarga. Nah, tugas ayah itu adalah menjaga, memastikan bahwa pertumbuhan, keamanan, pendidikan keluarganya itu berjalan dengan baik. Kadang begini Pak Ustaz, kejadian di lapangan yang saya lihat bahwa tidak semua anak-anak remaja kita ini nakal. Ada yang sangat baik, ada yang sangat soleh, bahkan rajin menghafal Al-Quran. Nah, akan tetapi dia masuk di jenjang pendidikan baru. Nah, kan gitu. Nanti dia akan ketemu dengan teman-teman baru. Nah, di sana kan pasti ada macam tipe anak lah. Ada yang nakal, ada yang setengah nakal, bahkan ada yang sangat nakal. Nah, di situ akan bercampur baur anak yang soleh dengan anak yang sangat nakal. Kira-kira ini bagaimana sikapnya anak-anak kita yang masih soleh, masih baik, jaga adabnya, jaga tutur katanya, kemudian dia langsung bergabung dengan orang yang memang tutur katanya sudah sering kasar, adabnya tidak bagus. Nah, kira-kira bagaimana sikap anak kita yang masih soleh, yang masih baik ini, Pak Ustaz? Jadi ketika kita berbicara anak remaja, ada yang sebenarnya tidak selalu kita bisa katakan mereka nakal ya. Iya betul. Ya, nakal. Tetapi mereka adalah anak-anak yang cara mengekspresikan diri itu kadang-kadang berlebihan. Berbeda. Over. Jadi mereka adalah anak-anak yang ekspresif sebenarnya.
Dan tindakan-tindakan mereka itu sebenarnya respon yang mereka lakukan terhadap lingkungan mereka, terhadap lingkungan mereka. Boleh jadi responnya itu adalah mereka mengikuti perilaku lingkungannya atau menolak dari apa yang terjadi di lingkungannya. Kalau misalnya di tengah-tengah keluarga mereka mungkin sering mendengar ketika orang tuanya berkonflik, keluar kata-kata kotor, mereka mungkin akan terpengaruh dengan itu, akan terpengaruh dengan hal itu. Nah, kemudian apa yang mereka alami di tengah keluarganya ini, nanti ketika dia bergaul dengan teman-temannya, begitu ya, bergaul dengan teman-temannya dengan berbagai macam karakter, berbagai macam tabiat, begitu. Dan ini tidak bisa kita cegah, ya, karena mereka diharuskan untuk melakukan interaksi sosial, apalagi ketika mereka remaja, dia akan menuntut diri untuk mencari teman. Tetapi biasanya begini, pada akhirnya dengan sendirinya mereka, anak-anak remaja ini akan akan bersama dengan orang-orang yang sepemikiran, yang memiliki perilaku yang relatif sama. Biasanya begitu pada akhirnya, ya. Yang misalnya katakanlah yang senang ke musola, gitu ya, mereka pasti akan bersama dengan teman-teman yang senang di musola, gitu. Yang senang nongkrong di jalan-jalan, dia pasti akan bersama dengan teman-teman yang nongkrong di pinggir jalan. Nah, sehingga kalau kita berbicara apakah mereka akan bisa saling mempengaruhi, gitu ya, menurut saya tidak terlalu signifikan, meskipun memungkinkan gitu. Tapi tidak terlalu signifikan. Pada akhirnya mereka nanti akan mengklasifikasi dirinya dengan sesuai dengan temannya yang sepemikiran, yang memiliki perilaku yang relatif sama, begitu. Nah, sehingga tugas kita sebenarnya tidak perlu kita memberikan batas-batasan kepada mereka. Tugas kita katakanlah sebagai pendidik adalah mengamati perilaku mereka, lalu kemudian membimbing dan mengarahkan mereka. Kira-kira ini Pak Ustadz, sebelum kita akhiri, apa pesan singkat dari Pak Ustadz untuk orang tua kita di rumah? Serta anak-anak kita di rumah, supaya kita ini sama-sama saling memahami bahwa orang tua berkewajiban mendidik dan membimbing anak-anak kita. Kemudian guru juga pasti di sekolah kerjanya adalah mendidik dan membimbing anak-anak kita. Nah, saya pikir di sini perlu ada pesan-pesan khusus supaya orang tua juga paham. Ternyata saya dituntut juga untuk membimbing anak saya, mengarahkan anak saya, supaya hasil daripada pendidikan ini ada dan nyata gitu. Tidak hanya omong kosong. Ternyata anak kita di sekolah rajin belajar, pandai dan cerdas, tetapi di rumah kadang orang tua sering diacuhkan, tidak mau didengar, disuruh kerjakan ini itu, tidak mau. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Coba ada beberapa pesan itu. Jadi yang perlu kita sepakati bersama bahwa pada dasarnya setiap orang tua itu adalah guru, dan setiap guru itu adalah orang tua, ya kan? Nah, sehingga mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Imran. Ini surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita tarik ayat ini kepada pendidikan, setidaknya empat hal yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama, bahwa kita harus bersikap lemah lembut. Ya. Nah, ini kadang-kadang problemnya
saya misalnya sebagai guru, kadang-kadang kita sangat mudah bersikap lemah lembut kepada anak orang lain, murid kita di sekolah, benar, dibandingkan dengan anak kita sendiri di rumah. Subhanallah. Ya, iya. Seperti itu. Padahal ajarannya nggak boleh kita bersikap kasar. Kenapa? Karena itu nanti mereka akan lari dari kita. Mereka setiap kali mereka akan mendapatkan masalah, mereka akan lari dan mencari solusi dari orang lain. Sehingga ini menjadi ujian bagi orang tua. Baik guru maupun orang tua, karena pada dasarnya guru juga adalah orang tua. Ya, orang tua juga adalah guru. Jadi mari kita belajar untuk berbicara kepada anak itu dengan perkataan yang lembut, santun, begitu, sehingga mereka senang untuk datang kepada kita dan membicarakan setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Begitu. Kemudian yang kedua, jika mereka melakukan kesalahan, ya karena wajar, gitu ya. Remaja itu kadang-kadang tadi akalnya itu tidak sebanding dengan perkembangan fisiknya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah untuk selalu memaafkan mereka. Ya, memaafkan, ini ajarannya begitu. Memaafkan mereka dan memohonkan ampun. Memohonkan ampun itu artinya kita mendoakan kepada Allah supaya anak kita diampuni, diberikan rahmat. Ya. Jadi, tapi insya Allah begitu kita mampu berkata lembah lembut kepada anak, itu adalah rahmat. Kemudian kita doakan mereka. Kemudian yang ketiga, ya, setelah itu nanti kita ajak mereka bermusyawarah. Duduk membuat kesepakatan bersama. Misal sekarang yang sering menjadi keluhan orang tua ini kan gadget, penggunaan gadget di rumah, game online, dan itu sulit kita cegah karena itulah dunia mereka hari ini. Tapi yang perlu kita lakukan adalah membuat kesepakatan. Misalnya anak kita sudah gandrung nih, setiap hari dia main gadget katakanlah 2 jam, saya maunya setengah jam misalnya sebagai orang tua. Enggak apa-apa, kita ambil jalan tengah, kompromi, mungkin kita naikkan, anak turunkan. Ya misalnya keinginan kita setengah jam, jadi 1 jam. Yang tadinya anak main 2 jam, oke, kita sepakati 1 jam. Nah, bermusyawarah dengan mereka juga, mengajarkan mereka ya untuk mengambil keputusan dan komitmen terhadap keputusan bersama. Nah, jadi ini kita tradisikan. Yang pertama tadi adalah kita berusaha untuk berbicara lemah lembut, kemudian memaafkan dan mendoakan anak kita, kemudian duduk bermusyawarah, berdiskusi dengan mereka untuk mengambil kesepakatan bersama. Dan yang terakhir barulah setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Ustaz. Jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan khusus ya tentang bagaimana kita menanggulangi anak-anak remaja kita yang masih sedang menghadapi perkembangan, dan di dalam perkembangan ini ada hal-hal yang negatif lah, yang kurang bagus yang terjadi. Oleh karena itu tetap sekiranya guru sama orang tua selalu bekerja sama. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullu ra'in ar-ra'iyati mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kita ini adalah pemimpin, guru maupun orang tua. Nah, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada wali murid dimanapun itu ya, anaknya sekolah, langkahnya adalah datangi gurunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian kita berbicara dengan baik-baik. Jangan sampai terjadi seperti kejadian-kejadian di luar. Ada wali-wali murid kita yang nabrak gurunya, ya, apalagi sampai ngomong dengan omongan yang kotor. Jangan, nauzubillah ya. Dewan guru sangat mencintai dan menyayangi semua anak-anak didiknya. Oleh karena itu selaku orang tua mari kita sama-sama hargai juga dan menghormati semua teman-teman guru ini supaya mereka juga tambah semangat ya, tambah antusias untuk mengamalkan ilmunya kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, soleh dan soleha, serta menjadi anak yang berguna untuk bangsanya serta agamanya. Lebih-lebih berguna untuk orang tuanya di rumah masing-masing. Mungkin hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih atas kebersamaannya pada waktu ini.
Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.